Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya memperbaiki sebuah kulkas Polytron 2 pintu, atas bawah tidak dingin ya. Untuk bagian bawah tidak dingin, ini kulkas yang Polytron, lampu aja yang menyala. Kemudian apalagi yang atas ya, kalau kulkas 2 pintu kalau udah bawah nggak dingin, udah pasti atas juga nggak dingin karena ada pengeblokan bunga es. Karena ada gumpalan bunga es ya cukup tebal ya. Jadi ada beberapa penyebab masalah yang seperti ini, seperti di video-video saya sebelumnya, yaitu kipas yang nggak berputar, sensor defrost, fuse, heater, dan juga sampai timer harus kita cek semuanya ya, karena permasalahannya ada di bagian situ. Nah kalau misalkan udah terjadi seperti ini, bukan ya, saya tegaskan kembali, bukan freonnya, akan tetapi di bagian kelistrikannya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu untuk membukanya teman-teman ya. Oke, jadi cover yang paling depan udah saya buka, tinggal yang bagian belakang ini tinggal kita buka karena ini cukup susah, jadi harus kita bersihkan juga ya untuk gumpalan bunga es yang cukup tebal ini teman-teman. Oke, jadi udah kita bongkar semuanya, tinggal kita cek-cek ya. Jadi sebelumnya udah pernah diganti sensor defrost. Ini sensor defrostnya ada 2 biji, yang lama itu nggak dilepas ya, tapi masih digunakan karena ya masih ada fuse-nya teman-teman. Jadi ini kita cek ya satu persatu. Ini dalam posisi dingin, ketika kita cek sensor defrost, kalau nggak nyambung udah pasti rusak ya. Kelihatannya udah kayak gitu teman-teman ya, udah pasti rusak lah. Nanti kita akan coba cek heaternya, cek fisik ya semuanya. Nah kalian bisa lihat nih, nah ini nih, ini heaternya udah kayak gini, udah pasti nih, waduh, udah ini wajib ganti ya untuk kalau misalkan sensor defrost seperti ini. Nah kalian kalau mau mengganti sensor defrost, ini kan sensor defrost kalau yang asli itu kan kabel 3, kalian beli aja yang isi kabel 3 untuk kulkas Polytron untuk sensor defrostnya, jadi tinggal pasang aja ya. Nah untuk bunga es nih tebal banget nih teman-teman. Ini kalau bersihin ya pakai air panas, kalian siram ataupun kalian head dryer atau bagaimana lah, intinya pokoknya cair lah kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk memperbaiki kulkas 2 pintu, apalagi untuk pemula juga teman-teman ya. Nah ini kita cek juga teman-teman ya. Ini heaternya kita cek apakah masih ada nilai. Masih ada nilai di 363. Kita cek fisik, kita masukkan tangan kita. Nah ini nggak ada yang pecah ya, saya raba heaternya nggak ada pecah, alhamdulillah masih aman. Jadi tinggal kita ganti sensor defrost. Oke, jadi setelah saya lepas semuanya sensor defrost yang ini kan 3 kabel ya, jadi kalian langsung beli aja 3 kabel ya, enak tinggal pasang teman-teman, jadi nggak sampai 2 double atau seperti ini ya. Jadi tinggal pasang aja. Nah kemudian di bagian kipas, nah kipas ini kan bunyinya tuh rek rek. Nah udah pasti ini oblak nih teman-teman ya, jadi kocak. Kalau misalkan udah kocak seperti ini, mendingan kalian ganti aja, meskipun spoolnya masih bagus tapi ini kocak, tetap kalian ganti. Nanti kelamaan dia akan panas dan macet teman-teman. Oke, ini udah saya belikan untuk dinamo kipasnya ya. Jadi dinamo kipas ini bervariasi ya, ada yang 110, ada yang 70, 80 ya, macam-macam lah. Jadi tergantung toko sebenarnya untuk pembelian. Nah untuk yang perlu diperhatikan ketika pergantian dinamo kipas ini kan putarannya ke arah kanan teman-teman ya, jadi putarannya harus ke kanan. Kalau misalkan putaran dinamo ini ke kiri, tinggal kalian balik nih teman-teman. Jadi yang bagian depan itu taruh di bagian belakang. Tinggal balik aja untuk bagian angkernya. Jadi putarannya nanti berbeda. Oke, semuanya udah saya lepas nih.
Jadi contohnya seperti ini. Nah, tinggal balik taruh bagian belakang. Yang di belakang kalian taruh di bagian depan. Nanti ini putarannya ke arah kanan. Apakah nggak bahaya bang? Apakah gimana kayak gitu? Ya nggak ada masalah kalau misalkan seperti ini. Ini udah sering saya lakukan. Nanti cepat rusak? Oh nggak cepat rusak. Tenang aja. Ya jadi kalau misalkan cepat rusak nanti apa namanya dinamonya cepat bakar, nggak ada ya, nggak ada yang seperti itu. Ya mungkin kebetulan aja. Jadi selama ini saya ganti seperti ini fine aja. Nggak ada masalah. Oke, kita ganti. Nah, untuk yang satunya ini penyambungan sensor defrost. Ini nggak ada ya, saya nggak ada sensor defrost yang kabel 3, jadi isinya kabel 4 ya, jadi sama aja sebenarnya. Untuk yang kabel 4 nih saya menggunakan solasi bakar biar enak teman-teman. Jadi rapi lah kayak gitu ya, rapi. Penyambungannya juga rapi nanti. Nah, oke, semuanya udah selesai. Ini kalian bisa lihat ya. Ini untuk pemasangan sama aja teman-teman, sama seperti semula, jangan dirubah-rubah lah ya. Nah, ini posisi awal yang merah ya di bagian tengah. Untuk yang warna putih itu ke bagian fuse. Nah, ini sama aja sebenarnya, hanya berbeda warna aja sebenarnya. Jadi yang oranye ini kalian taruh aja ya, gandeng dengan yang warna merah. Ini selebihnya ya sama aja kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian kerepotan, nanti bisa lihat video saya sebelumnya. Itu udah pernah saya bahas juga masalah-masalah pemasangan sensor defrost yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua ini tinggal kalian sambungin ke heaternya. Nah, semuanya udah selesai ya. Ini tinggal kita potong untuk penyambungan kipasnya ya. Oke, kita pasang. Oke, jadi udah saya pasang tuh. Ini rapi ya kan teman-teman. Kalau misalkan menggunakan solasi bakar, jadi nggak semerawut lah kayak gitu. Kemudian untuk heater, ini heater nggak ada yang pecah tuh. Kelihatan ya. Ini nggak ada yang pecah. Heater aman, semuanya normal semuanya. Jadi kalau misalkan udah kita cek semuanya seperti ini, nggak bakalan terjadi pengeblokan. Akan tetapi kalau misalkan masih terjadi pengeblokan, coba kalian cek lagi kipasnya, fuse, sensor defrost, heaternya, kemudian timernya, apakah udah dicek apa belum. Kalau misalkan udah cek setengah-setengah ya kurang afdol lah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, semuanya udah terpasang. Timer, tinggal pengecekan timer, apakah timer ini rotornya masih berputar, getar atau enggak ya. Ini tinggal pengecekan di bagian timer. Jadi banyak banget nih yang bertanya masalah kulkas 2 pintu yang ada pengeblokan. Bang, kenapa setelah saya ganti timer kemudian sensor defrost kenapa masih timbul pengeblokan bunga es? Berarti jika terjadi seperti itu, coba kalian cek fuse dan juga heaternya. Nah, ini timernya nih. Ini tadi saya lepas, kemudian saya cek, dan ini ya, ini saya coba nyalakan dan timernya ini udah bergetar teman-teman. Oke, jadi udah saya pasang semuanya teman-teman. Nah, ini lampu udah nyala. Nah, ini kenapa nggak nyala? Karena ini waktu proses pendefrosan, saya putar timernya ke pendefrosan. Nah, kalau misalkan udah kita putar kembali, nanti kipas ini akan hidup dengan mesin kompresor juga hidup teman-teman. Jadi ini udah cukup kita perbaiki. Oke, kalian tunggu nih akan berputar. Nah, berputar ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk cara memperbaiki masalah kulkas 2 pintu yang tidak dingin, baik itu atas bawah maupun bagian atas juga teman-teman ya. Coba kalian cek ya semuanya, mulai dari sensor defrost, kipas, semuanya. Jadi sama seperti di video kali ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.